Warisan budaya ini telah diakui dunia. Dedes Ametung, cinta yang dipaksakan hingga menodai kesucian agama. Kecantikan Ken Dedes membuat penguasa Tumapel, Tunggul Ametung, nekat menculiknya. Konon kecantikannya sudah termasyhur ke seluruh antero negeri. Bahkan ada kepercayaan siapa yang menikahi Ken Dedes bakal menjadi seorang raja. Keistimewaan dari Ken Dedes inilah yang membuat nafsu Tunggul Ametung membuncah. Tunggul Ametung kian berhasrat menikahi Ken Dedes, meski Ken Dedes tak mencintainya. Kisah ini terungkap dalam buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karya Muhammad Samsuddin. Dikisahkan, Tunggul Ametung nekat berbuat kriminal dengan menculik Ken Dedes. Kejadian berawal saat Ken Dedes yang ditinggal oleh ayahnya, Empu Purwa, untuk melakoni pertemuan dengan kaum Brahmana lainnya di sebuah hutan. Ken Dedes yang sudah curiga akan kedatangan Tunggul Ametung ini sempat keluar menuju hutan. Namun saat berada di dalam hutan inilah justru Ken Dedes bertemu Tunggul Ametung. Karena merasa Tunggul Ametung adalah laki-laki yang jahat, Ken Dedes pun mencoba memberontak dan tak memberikan hormat. Selanjutnya, Ken Dedes mencoba memberikan perlawanan dengan berusaha kabur dari kejaran Tunggul Ametung yang mengejarnya naik kuda. Namun karena kalah cepat, akhirnya Ken Dedes berhasil dipegang bahunya oleh Tunggul Ametung. Ken Dedes sempat memberikan perlawanan dan memberontak. Namun Aku Tumapel ini justru tak peduli dan semakin memegang tangan Dedes keras. Kepada Ken Dedes, Tunggul Ametung menyebut perempuan cantik seperti Ken Dedes tidak layak hidup di desa terpencil. Dia lebih layak berada di istana atau duduk di singgasana sebagai permaisuri. Selanjutnya, Tunggul Ametung menarik badan Ken Dedes dan merekatkan ke tubuhnya. Tunggul Ametung pun mendekap tubuh cantik Ken Dedes dan menempelkan pada dadanya yang penuh bulu. Perlawanan Ken Dedes seolah sia-sia. Kencangnya genggaman tangan Tunggul Ametung membuatnya hanya bisa meronta-ronta. Semakin meronta-ronta meminta dilepaskan, cengkeraman tangan Tunggul Ametung kian kuat. Alhasil, Ken Dedes hanya bisa berujar sumpah serapah dan memaki Tunggul Ametung. Dirinya pun harus pasrah kalah kuat dengan tenaga Tunggul Ametung. Perempuan cantik ini tak bisa berbuat banyak dan harus rela diculik oleh Tunggul Ametung untuk dibawa ke istananya. Sesampainya di istana, hasrat Tunggul Ametung menikahi Ken Dedes semakin besar. Meski Ken Dedes tak ada niatan sedikit pun untuk menerima pernikahan ini, akan tetapi Ken Dedes tak bisa menolak ajakan menikah dari Tunggul Ametung karena tak mempunyai kekuatan untuk menolaknya. Ia sama sekali tak mempunyai rasa cinta dan kesetiaan terhadap Tunggul Ametung. Pernikahan dilakukan Dedes secara terpaksa. Di matanya sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan pernikahan yang sah. Pernikahan itu dilakukan tanpa adanya saksi. Bahkan pernikahan dilakukan tanpa menyebut namanya dan nama ayahnya, Empu Purwa. Mantra-mantra yang diucapkan dalam bahasa Sanskerta dalam pandangan Ken Dedes banyak yang salah. Upacara pernikahan ini pun dinilai Ken Dedes tidak sah dan penuh kecacatan. Saat pernikahan keduanya adalah pendeta Balakangka yang memimpin prosesinya. Seluruh pendeta dari berbagai desa di seluruh Tumapel pun didatangkan. Jumlah mereka sekitar 40 orang. Di setiap gerakan upacara pernikahan itu, yang dilakukan oleh Ken Dedes tidak lain adalah karena keterpaksaan. Ken Dedes hanya bisa termenung, merenung selama berada di istana Pakuan. Apalagi saat dirinya dipaksa menjadi istri Aku Tumapel. Ken Dedes terpaksa harus menelan upacara pernikahan yang ia anggap menghinakan dirinya yang dilakukan oleh kaum Wisnu. Pernikahan itu dipandang Ken Dedes sebagai suatu penghinaan yang luar biasa terhadap agama dan dirinya sebagai seorang Brahmani. Ken Dedes sungguh tak rela atas penghinaan laki-laki Sudra yang nasibnya diangkat menjadi kesatria itu. Karena itulah dalam hati Ken Dedes tak pernah ada rasa cinta dengan Tunggul Ametung.
Cinta dan kasih sayang yang diharapkan Tunggul Ametung dari perempuan cantik seperti Ken Dedes hanyalah mimpi belaka. Semua tidak akan terwujud. Bahkan Ken Dedes mempunyai alasan kuat untuk tidak setia kepada sang suami Tunggul Ametung yang menikahinya secara paksa. Saking kuatnya Dedes pada Ametung, di dalam hatinya ia sampai mengucapkan sumpah serapah. Ia berjanji suatu hari nanti ia akan keluar sebagai pemenangnya dan membahas ulah buruk Tunggul Ametung kepada kaum Brahmana. Dirinya menganggap Ametung menistakan, memaksa, merusak, merampas, dan menghancurkan dirinya. Namun ia percaya hal itu nantinya akan balik menimpa pada Tunggul Ametung ke dalam suatu kehinaan dan hancur lebur. Aduh, ingat Mlo, cinta itu perkara menerima, bukan terpaksa dan dipaksa. Sehebat apapun, seganteng apapun, dan sekaya apapun dirimu, tak akan pernah bisa membeli cinta, karena cinta adalah ketulusan. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.